Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk ada di hari ini. Dan doa kami kiranya Tuhan memberkati kami dalam kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan kita temanya adalah iblis lari daripadamu. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur jika kita masih ada sampai dengan hari ini. Namun pertanyaannya, apakah hidup setiap hari yang kita jalani itu kita jalani dengan berkemenangan atau justru dengan kekalahan? Sebab banyak orang tidak tahu bahwa sesungguhnya hidup yang kita jalani ini adalah bukan hanya anugerah Tuhan, tetapi peperangan rohani, pertempuran iman kita setiap hari. Karena musuh kita itulah iblis. Dia berjalan berkeliling, mencari celah seperti singa yang mengaum-ngaum, untuk mencari mangsa untuk dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dan masalahnya musuh yang kita hadapi itu tidak kelihatan. Musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang merasuk hati orang. Itu yang harus disadari. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ya jawabannya adalah peperangan rohani setiap hari. Caranya bagaimana? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya jangan pernah kita main-main. Ya, dikatakan lawanlah. Jangan kita pernah lalai dan abai dengan ini. Nah konkretnya seperti apa? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, tunduk kepada Allah itu konkretnya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ayat 8a. Artinya bangunlah hubungan persekutuanmu setiap hari dengan Tuhan sebelum beraktivitas. Bahkan di saat beraktivitas. Karena ada banyak godaan yang bisa datang dari berbagai hal. Bisa keadaan, bisa situasi, bisa pekerjaan, bisa juga orang-orang di sekitar kita. Ya. Maka belajarlah dari Daud. Dikatakan, waktu aku takut, aku percaya. Jadi waktu aku takut, aku bukan pergi ke dukun, bukan pergi ke tempat-tempat hiburan, tapi datang pada Tuhan. Inilah artinya mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat padamu. Dan kalau sudah seperti ini, maka iblis tidak akan bisa mengganggu kita, menjatuhkan kita. Karena apa? Karena kita tidak berikan celah dan ruang untuk dia akses masuk kepada hati kita. Nah yang kedua adalah apa? Bagaimana supaya kita bisa melawan? Maka kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya apa? Mari kita menjaga kekudusan hidup. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Itulah di dalam ayat 8 bagian B. Nah saudara, kita tahu bahwa ya Tuhan tidak menyukai dosa. Tetapi iblis itu sangat suka dengan dosa. Dia akan membuat kita terdakwa, tertuduh, dan terintimidasi sebagai orang berdosa. Sampai-sampai dibuatnya kita tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi melayani, beriman oleh karena intimidasi dan tuduhan-tuduhannya. Ya, dia katakan engkau sudah tidak layak, ngapain lagi? Ya, engkau pergi ibadah, ngapain lagi engkau melayani? Ngapain lagi engkau mengampuni? Ngapain lagi engkau berdoa? Ya seperti itulah yang akan dia lakukan dalam hidup kita. Tetapi ingat, kalau kita terus-menerus memelihara hati yang belum dikuduskan oleh Tuhan, maka kita akan dibinasakannya. Damai sejahtera kita diambilnya, dan dia gantikan dengan perhambaan, perbudakan, intimidasi. Karena itu Tuhan tidak membenci dirimu, tapi dia membenci dosamu. Itulah sebabnya dia berkata, marilah padaku semua yang letih lesu berbeban berat. Bahkan dia katakan, jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni dan dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa tidak ada pengampunan. Yang ketiga adalah sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi janganlah kita mendua hati.
Ya, hiduplah betul-betul tulus, hiduplah betul-betul sungguh-sungguh dan murni di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan tidak suka dengan perbuatan seperti ini, dengan hati seperti ini. Tapi iblis justru suka dengan orang-orang yang seperti ini. Iblis ingin membuat kita menjadi pribadi yang kompromistis, pribadi yang sangat permisif dan pragmatis dalam hidup ini. Kata iblis, gak apa-apa, itu boleh, itu bisa kok, itu bagus, lakukanlah. Kan cuma sedikit, kan cuma hari ini, kan besok nanti ada lagi. Nah, itu semua ya godaan-godaan, tawaran-tawaran. Memang awalnya menyenangkan, memang awalnya mudah, memang awalnya sesungguhnya membuat kita ya memiliki semuanya dengan cepat. Tapi ingat, ibarat iblis itu naik angkot gitu ya, naik gratis, turun bayar. Dia tidak pernah memberi kita gratis, ya. Karena itu jangan tertipu. Karena itu ya mari kita waspada, mari kita hati-hati. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari berperanglah secara rohani setiap hari, tunduklah kepada Allah, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh lagi mengingatkan kami dan mendorong kami untuk semakin hati-hati, berjaga-jaga, karena iblis senantiasa mencari celah untuk menjatuhkan kami. Biarlah kami hidup dengan peperangan rohani setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami boleh cakap menanggung segala perkara dan kami menang dari segala masalah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.